hari ini adalah hari yang sangat bersejarah ya, karena ada salah satu orang yang care mengenai no boundary ini ya. Karena orang itu biasanya tidak pernah care. Jadi anak yang sudah lulus ya sudah, asal kasih duit udah beres. Nah ini Pak Ismet ini adalah salah satu pencetus. Ya ini ada istimewa karena hari ini itu tanggal 7 bulan 7. Dari orang Jawa 7 itu artinya pitu. Pitu kan 7. Ya. Itu orang Jawa itu sangat sakral pitu, karena itu artinya pitulungan, yaitu pertolongan. Pertolongan. Jadi ini bagus sekali ya. Sinergi diresmikan tanggal 7 bulan 7. Yaitu adalah salah satu angka sakral di Jawa, yaitu adalah pertolongan. Pertolongan. Pitu. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih Pak Hauke, baru keliling dunia lagi ya. Ya. Jadi setiap kali saya ketemu Pak Hauke, gue mau pergi. Mau perginya nggak deket-deket lagi, keliling dunia ya, ke Brasil, ke Argentina gitu Pak. Tapi hari ini kita nggak mau cerita tentang perjalanan Pak Hauke keliling dunia, tapi kita mau bikin satu podcast baru, di mana podcast ini Pak Hauke setuju tentang no boundary. Pak, no boundary itu apa Pak? Terjemahannya itu sebetulnya kan tidak ada batas. Tapi kalau kita mau telusuri no boundary itu banyak ceritanya kemana. Kalau kita bicara otomotif ya no boundary itu mau kemana aja. Seperti saya no boundary, tidak ada batas. Nggak ada batas, betul. Tapi maksud dan tujuan yang mungkin yang sinergi ini mau tampilkan adalah daripada regenerations Ya. dari bisnis ini mungkin ya, dari regeneration dari orang tua ke next generation dan ke public. Nah itu jadi itu harus di spesifik karena no boundary itu general banget gitu. Ya. Dari tanaman kecil ke besar aja itu juga bisa no boundary, tidak ada batas. Tidak ada Pohon batas. beringin dari pot bisa jadi pohon yang tadinya kita di atasnya dia. Ya. Kalau pohon sudah beringin kita jadi di bawahnya dia. Oh, ya, ya. Itu juga no boundary sebetulnya kan. Ya. Jadi kita harus universal. Ya. Ya saya harapkan sinergi ini kalau sudah berkembang itu juga sebagai no boundary. Ya. Ya kan? Mungkin ini ruangannya di 6 kali berapa, nanti you jadi 6 hektar kita kan. Ya, ya, ya. Jadi kita harus ada visi dan misi juga gitu loh. Oke, jadi itu yang membuat Pak Hauke tertarik adalah no boundary antara generasi ayah ke Pak Hauke ke anak ya, di mana terjadi sering kali ya Pak Hauke juga sering ngomong teman-temannya juga terjadi perbedaan pendapat, silang pendapat, padahal harusnya ayah sama anak itu bersalaman walaupun dua generasi yang berbeda gitu ya. Pak bisa ceritakan dulu mengenai yang perjalanan Bapak dari orang tua. Yang Bapak bilang, jadi sebetulnya gini, saya mau beli salah satu beberapa contoh ya. Bahwa kita bicara ini bisnis di Indonesia. Ya. Ya, kok ada orang yang bisnisnya ini mendadak bisa cepet. Ya. Mendadak kok lama udah ditekunin tiap hari, kita bangun pagi kok begitu-begitu aja. Ya, apalagi kita kalau bicara di komunitas etnik Tionghoa misalnya ya, ada yang dari di warung-warung itu dari bertahun-tahun begitu aja. Ya. Sedangkan itu ada satu komunitas kok baru lahir langsung sudah besar gitu ya. Jadi kalau kita tarik mundur historicalnya ya. Jadi di Indonesia ini sebetulnya dulu itu zaman tahun 1800 itu ada salah satu policy dari rakyat Indonesia ini ya, sama rasa sama rata. Itu dengan istilah Jawanya itu pintu sama jendela harus sama tinggi. Pintu sama jendela. Pintu ini kan selalu pintu panjang, jendela selalu. Jendela itu nggak bisa lebih tinggi dari pintu. Iya, betul. Nah, itu apakah arti itu? Artinya begini, di dalam salah satu keluarga atau di dalam salah satu society ada orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Ya. Tapi nggak mampu sama mampu itu bukan di uang saja. Ya. Ada di status gitu loh. Nah, zaman dulu untuk membuat supaya pintu sama jendela ini sama tinggi, itu ada salah satu semacam policy daripada tradisi ini adalah kalau kamu misalnya si A laki ya, dia tidak mempunyai cukup mampu di ekonomi, dia kalau bisa harus kawin sama seorang perempuan yang dari keraton misalnya. Ya. Supaya naik. Nah, begitupun kebalikannya. Seorang yang tidak mampu
bisa juga kawin sama orang yang sudah punya usaha. Ya, betul. Ya, jadi di situ itu biasanya asimilasi. Ya, Pribumi yang punya pangkat di keraton, ya. orang non pribumi yang pas-pasan itu bisa jadi merge satu. Satu. Nah ini juga yang laki dari keraton, yang perempuan ini merge jadi satu. Ya, ya. Yang dari keturunan Tionghoa yang sudah kaya, ini kurang mampu, ini merge. Ya. Nah tapi karena itu Belanda, masalahnya ini karena Belanda sebetulnya. Waktu Belanda datang, itu terlihat bahwa kalau ini semua ini bersatu, antara rakyat yang pribumi biasa dengan rakyat pendatang yang selalu membawa sesuatu bekal itu kuat, Belandanya tidak akan bisa lawan. Nggak bisa lawan deh. Ya ini sedikit saya histori ya sebelum nyambung ke belakang nanti. Nah, makanya si Belanda pintar. Itu yang namanya Chinese yang orang pendatang itu dipanggil, dikasih privilege dijadikan kapiten semua. Kamu tak kasih kapiten, kamu boleh masukkan opium. Kamu boleh buka pegadaian. Dikasih fasilitas sama Belanda. Kamu boleh apa aja. Tapi dengan satu, kamu harus bisa mengendalikan itu pribumi-pribumi. Si Belandanya pinter, dia belakang layar. Akhirnya zaman dulu banyak sekali kapiten-kapiten Tionghoa. Ya seperti di Medan, Afi apa semua di Afi. Ya di Kudus, di mana banyak sekali kapiten-kapiten. Nah akhirnya terjadilah jenjang. Ya, terus ada DVD Etimpera dipecah lagi, terus zaman Pak Harto juga Orde Baru dipecah lagi. Jadi sebetulnya kalau itu bisa jadi satu, sekarang ini kita bareng, ya, bareng bisa maju bareng. Nah sekarang ini terpecah-pecah gitu. Nah, akhirnya di sini kita ada dua pendatang. Ya ini komunitas kebetulan kalau kita bicara orang bisnis besar nih, kebanyakan keturunannya. Itu ada dua. Keturunan yang tadinya privilege, privilege dari arti kata pernah dikasih fasilitas sama Belanda, itu biasanya anaknya sama yang tidak privilege, itu kalau kita adu, itu biasanya yang privilege ini nggak mampu, fight-nya nggak ada. Ya, karena semua given. Oh kakeknya sudah kaya, ngapain gua pusing. Sedangkan si encek-encek yang datang bawa kresek, ya kan, itu anaknya top, bisa bisnis besar. Nah, dia harus berjuang. Ya, intinya tuh yang sini dapat privilege. Karena ada berjuang. Nah, akibatnya apa? Pada satu titik, si privilege ini kan akan habis kalau nggak dipompa, nggak dikembangkan. Lama-lama habis. Sedangkan si tadi yang saya bilang si encek bawa kresek itu turunannya terus maju. Ya kan? Dia bikin panci, bikin ember, bikin kolam renang, terus dia maju. Nah, ini dua ini dulu. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa ini ada yang privilege sama yang tidak privilege. Nah, sekarang kita bicara turunannya orang-orang ini. Yang kita mau bahas ini. Gitu. Jadi, kalau kita sekarang mau meneruskan no boundary, kita mesti lihat dulu background dari orang tuanya apa. Bagaimana orang tuanya memperlakukan generasi itunya. Ya, itu kita mesti ketahuin dulu. Nah, saya sekarang masuk ke salah satu topik di mana kondisi saya sekarang. Saya datang dari keturunan yang punya privilege. Nenek moyang saya cukup kuat. Bahkan dia bikin kota, bikin kelenteng, bikin apa. Dan dia dipakai oleh keraton. Dipakai oleh keraton, ya. Karena nama saya Sudadingrat, punya privilege banyak. Ya. Nah, di situ saya melihat saya tidak mau diberlakukan oleh ayah saya sebagai konforsun, semua dikasih. Saya anak pertama, tapi paling dimusuhin sama ayah saya. Dimusuh itu bukan artinya di mana. Ayah saya tidak setuju dengan policy. Policy yang dia. Kenapa? Dia ngomong A, saya nggak mau. Karena saya tahu bahwa A-nya dia itu akan menjerumuskan saya dengan jangka panjang. Ya, akhirnya saya saya kelas 6 SD, saya keluar dari rumah. Ya, saya sekolah di luar kota, yang masih dikuasai uang saku ya. Akhirnya berkembang. Bahkan sampai saya ke Australia pun nggak diantar. Saya di Australia pun juga nggak ditengokin. Saya graduate juga nggak didateng. Nggak ada. Berjuang juga Bapak ya. Tapi itu buat saya sebetulnya kalau kita lihat, wah itu
anak durhaka pasti papanya juga kesel. Bukan itunya, justru ilmu ini yang saya dapat. Tapi di dalam hati saya hanya punya pikiran satu, kalau ayah saya bisa menghasilkan 10 rupiah, saya akan menghasilkan 15 rupiah. Saya akan bersaing dengan ayah saya. Ya. Nah, adik-adik saya berpikirnya beda. Ngapain lu repot-repot? Udah dapat privilege. Bapak kan punya KW banyak. Bapak kan punya ini, ngapain lu pusing-pusing kan? Nah, sekarang saya bukan apa. Contoh, saya anak paling besar dan usaha saya berkembang terus dan saya tidak ada hubungan kerjaan dengan ayah. Ya. Tapi kaya atau sukses itu bukan sukses adalah hari ini lebih bagus dari kemarin, besok lebih bagus dari hari ini. Betul. Ini akan sukses kalau besok lebih bagus dari hari ini, Pak. Betul. Gitu loh. Nah, itu sebagai contoh. Nah, ini contoh saya ini adalah orang tua yang tidak bisa connect ke saya. Saya adalah berdiri sendiri. Tapi saya sangat berterima kasih karena saya dididik oleh publik. Publik itu dalam arti kata saya nggak ada orang tua yang mengarahkan kamu harus gini. Saya paling benci sama doktrin. Saya nggak percaya doktrin karena saya tidak pernah dekat dengan ayah saya. Karena saya dekat dengan ayah saya hanya sampai umur 12. Habis itu saya sendiri. Pergi. Doktrin. Nah, ada yang sisi lain. Yang tadi yang saya bilang dari encek, dari kakek, dari apa yang dia datang bawa tas ya. Terus dia jualan di pasar, dia apa akhirnya dia tahu jerih payahnya diturunkan. Nah, dari situ akhirnya bisa kembang. Nah, ini dua yang berbeda ini. Jadi kita nanti kalau bicara no boundary, ini turunan mana yang mau turunan dari privilege ini itu agak treatmentnya lain. Tapi kalau ini turunan dari yang orang-orang yang memang orang-orang dari bawah betul. Nah, itu mungkin treatmentnya juga beda. Gitu. Betul. Yang sebelah sini lebih monobondrinya lebih kelihatan ya dibandingkan yang ini ya. Betul, karena waktu saya mau berkembang, papa saya nggak bisa doktrin saya karena nggak tahu bisnisnya. Dia bisnisnya A, saya B. Dia kan mau merintah saya bagaimana? Beda kan? Berkembangnya cepat. Tapi kalau yang si papanya ini tahu A ketemu A. Ini tak kasih modal lu jalan, begitu lu decision salah atau menurut papanya salah padahal dia benar, tetap aja diomelin. Betul. Jadi dengan kata lain sebetulnya no boundaries ini sebetulnya kita bisa juga dilihat dari angle mana. Belum tentu 100% si anak ini salah. Betul. Akhirnya sekarang saya jadilah seperti saya ini. Saya nggak perlu bersusah payah bantu ayah saya karena saya independen. Nah, nextnya saya panggil 3 anak laki saya. Papa udah mau jalan-jalan ini. Papa umur 60 waktu itu ya, 11 tahun yang lalu. Saya mau 70 sekarang. Papa punya perusahaan ini. Kamu mau pegang nggak? Dan kalau kamu mau pegang, saya tidak mau satu kapal 3 orang. Saya mau masing-masing kalau punya kapal 3, kalau satu tenggelam 2 bisa tolong. Saya tes dulu satu-satu, mana yang layak jadi nahkoda. Akhirnya nomor 1 bisa. Akhirnya yang nomor 2 saya bikinkan lagi usaha yang sesuai dengan keinginan dia. Yang nomor 3 juga. Nah, disitulah saya saat boundary ini start, no boundary. Gua kasih dia 100%, risikonya apa? Gua kalau kasih 100% tapi saya mesti pegang, risikonya apa? Akhirnya saya decision, malam-malam saya bilang, oke, besok kita ke notaris, saya mundur. Dari saya jadi komisaris itu jadi direktur. Direktur kan lebih tinggi kekuasaannya. Ini perusahaan buat kamu, ini utang papa segini, papa cuma lihat besok rapot kamu biru atau merah. Ini utang tambah penggak atau tambah lunas atau kamu punya utang baru dengan proyek baru sih. Pertama saya takut. Takutnya apa? Loh, ngaco. Gua decisionnya begini kok ini kok lu lain. Lu pasti bangkrut deh. Ternyata enggak, saya salah. Karena apa? Dia mikirnya logika. Kalau kita kan emosional. Ya kan? Jadi bahkan waktu pertama anak saya ini masuk ke perusahaan saya tidak pernah mengenalkan, ini anak saya dari Amerika ya, pakai dasi tolong nanti, enggak. Saya bilangnya sama pegawai saya. Pegawai saya kan ada yang dari STM, ada dari SMK, tapi kan orang lama semua. Karena saya beli trust kan. Saya bilang, nih anak saya baru pulang, tolong diajarin. Dan anak saya juga pakai celana jeans, nggak pakai apa, nggak ada kartu nama. Setahun, 2 tahun. Tapi di dalam perjalanan itu,
dia ngajarin. Dia keliling. Si staff ini diajarin, bikin sistem, bikin apa gitu kan. Jadi lama-lama dia manggil pegawai pegawai saya aja masih tante, om, karena ada lebih tinggi kan. Terus akhirnya lama-lama si orang-orang manajer ini bilang, Pak, Bapak lebih baik Bapak mundur aja deh. Bapak datang cuma ngomel melulu. Ini saya nggak rembur sekarang. Kenapa? Saya punya sistem. Lu dari mana sistem anak apa yang ngajarin? Nah, jadi dia itu terangkat menjadi salah satu direktur atau salah satu itu tuh by nomination, dari staff. Baru saya pelan-pelan. Tapi saya udah full duluan gitu. Ya, yang sekarang yang bilang Pak Oke, kamu jangan pergi dulu dong, siapa yang takut? Bang. Pak, Bapak kalau pergi ntar bangkrut dong, Pak. Enggak, gua bilang. Kepala gua kasih lu dah. Ya jangan gitu, Pak. Jadi, lama-lama terbiasa gitu. Oke, gitu jadi yang Bapak ingin sampaikan bahwa no boundary ini adalah harus tidak ada gap ya. Tidak ada gap. Kita harus bisa langsung daily ini kasih, ya tapi kasihnya itu adalah visi dan misi, bukan dikasih uang, dikasih perusahaan. Jadi kita beda. Ini ada modal, ini ada perusahaan, lu lakukan. Sama bilang, ini perusahaan ini, merek dagang ini sudah eksis di dunia pasar ada 30 tahun. Bapak minta ini brand ini tolong kamu kuatkan lagi supaya ini menjadi besar. Ya, ini caranya gimana saya serahkan. Luar biasa nih Pak. Jadi keberanian Bapak itu yang membuat akhirnya tidak ada no boundary. Karena visi dan misinya jelas. Saya membesarkan merek ini sehingga ini jadi worldwide, bukan nasional. Bukan ini duitnya di perusahaannya habis. Karena visi dan misi tidak ada. Jadi destinasinya tahu, yaitu merek itu harus dibesarkan. Tapi si anak ini jangan meninggalkan proses. Nah, kalau prosesnya ini tidak ditekunin, dikasihkan orang sembarang, ini nggak akan tercapai. Betul, nggak tercapai. Ya, saya lebih percaya proses daripada destinasi. Oke, gitu bagus sekali nih Pak. Yang terakhir nih Pak. Yang terakhir kita mau tanya Bapak nih, Bapak kenapa sudah meninggalkan, terus senang keliling dunia yang tentunya berbahaya di usia Bapak ya Pak? Dengan mobil kan? Semua orang yang tidak pernah melakukan sesuatu pasti ngomongnya bahaya, karena you nggak tahu. Ya kan? Orang yang terjun payung nggak pernah ngomong bahaya karena dia tahu. Tapi suruh terjun payung, suruh bisnis seperti you takut bangkrut karena dia nggak tahu kan. Jadi sebetulnya setelah kita itu selesai semuanya ya kerja, usaha atau apa, kita harus tahu, kita merefleksi diri yaitu dengan keluar dari boundary ini. Kita harus keluar, kita harus benchmarking. Jadi kita harus di luar harus tahu apa yang kita butuhkan di luar untuk di-sharing ke dalam gitu. Makanya saya keliling. Gitu. Oke, thank you Pak. Nanti Bapak sebagai pencetus dari No Boundary, kita mau minta dukungan Pak Hoke. Bos-bos, teman-temannya Pak Hoke juga bisa sharing nanti dengan. Jadi sebetulnya kita di sini ya ini No Boundary itu sekarang dalam pembicaraan semua ini kata-kata bos jangan disebut. Nggak boleh. Sebab nanti si anak yang Bapak mau interview, wah ini bos semua yang datang, gue jadi apa? Ini nggak boleh. Jadi ya sebagai rekan, kawan, partner, klien, saya kan selalu tidak pernah bilang bos. Jadi no boundary lah ya. Ya kalau you manggil bos berarti you mengerdilkan lu. Ya dong, you sekarang panggil Pak, bos, berarti gua apa? Ya kan? Nah itu contoh lah. Jadi lebih rendah gitu ya? Lebih rendah dong, contoh dong. Makanya pedagang pun kalau minta Pak uang kecil aja, gua bilang lu mana bisa kaya? Tiap hari nyarinya uang kecil. Ya kan? Itu kan semacam kayak quote gitu loh. Quote tapi yang akhirnya menjadi ini di pikiran kita gitu loh. Oke, terima kasih Pak Hoke untuk waktunya sudah hadir. Sebentar lagi mau berangkat ke Dieng juga ya rencana besok ya. Wirawiri itu. Nah, terus keliling dunia lagi nih Pak ya. Tanggal 31 terima kasih berangkat. Nih. Di kesibukan Bapak sudah hadir di acara No Boundary yang pertama dan sebagai pencetusnya mudah-mudahan ini bisa berjalan panjang dan saya terus minta nasihat mesti kemana nih arah larinya No Boundary ini. Terima kasih Pak Hoke. Terima kasih Pak Ahmed.